Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kamelia dengan NIM 5502230056. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara mendalam mengenai strategi pemasaran berdasarkan siklus hidup produk atau product life cycle menurut Kotler dan Keller. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan langsung mengaplikasikannya pada contoh nyata, yaitu pada produk mobil Toyota Avanza, salah satu produk otomotif dengan perjalanan siklus hidup yang paling lengkap di Indonesia nih teman-teman. Oke, lanjut aja ke penjelasan konsepnya. Menurut Kotler dan Keller, setiap produk memiliki 4 tahap siklus hidup utama. Yang pertama itu ada introduction, yaitu pada tahap peluncuran produk. Lalu yang kedua itu growth, yaitu tahap pertumbuhan penjualan. Lalu yang ketiga itu ada maturity, yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap ini penjualan masih stabil dan kompetisi sudah mulai tinggi. Nah, pada tahap selanjutnya itu yaitu decline atau tahap penurunan. Tujuan manajemen pemasaran adalah merancang strategi yang tepat di setiap tahap agar produk bisa bertahan secara lama dan juga kompetitif dan tetap menghasilkan keuntungan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nih Toyota menerapkan strategi PLC pada merek produknya, yaitu dengan jenis Avanza. Oke, pada tahap selanjutnya itu yang pertama ada introduction, yaitu pada tahap perkenalan produk. Jadi Toyota Avanza pertama kali diperkenalkan pada tahun 2003. Pada tahap ini Toyota fokus pada strategi untuk membangun awareness-nya dan meyakinkan masyarakat bahwa mobil ini sangat cocok sebagai mobil keluarga. Strategi pemasaran pada tahap introduction yang dilakukan oleh mobil Toyota Avanza ini yaitu pertama, mereka melakukan promosi besar-besaran di TV, billboard, dan juga pada event otomotif. Nah, yang kedua itu ada di tahap mereka melakukan test drive keliling kota. Jadi, untuk memperkenalkan fitur dan kenyamanan mobil yang dimiliki dari mobil Avanza tersebut. Nah, selanjutnya itu strategi yang dilakukan memperkenalkan harga yang kompetitif. Jadi harga dari produk tersebut itu masih lebih rendah dibandingkan kompetitor saat itu. Nah, selanjutnya itu edukasi konsumen bahwa Avanza adalah mobil yang serbaguna, irit, bensin, dan juga mudah dirawat dan didukung dengan jaringan bengkel Toyota yang sangat luas nih teman-teman. Nah, tujuan utama tahap ini adalah menarik pembeli pertama dan menciptakan kepercayaan awal terhadap produk baru. Selanjutnya itu pada tahap growth atau pertumbuhan. Jadi setelah Avanza diterima dengan baik, penjualannya memasuki tahap growth, Avanza menjadi melonjak cepat dan Toyota meningkatkan kapasitas produksi. Nah, pada tahap ini yang dilakukan oleh produk Toyota itu melakukan strategi pemasaran, yaitu pertama, mereka menambah tipe dan varian. Misalnya Avanza mengeluarkan tipe baru dengan transmisi otomatis. Nah, selanjutnya itu mereka meningkatkan distribusi dengan memperluas jaringan dealer Toyota di seluruh Indonesia. Lalu memperkuat brand positioning sebagai mobil sejuta umat. Dan lalu mengoptimalkan promosi word of mouth, karena banyak keluarga yang puas selalu merekomendasikan Avanza ke orang lain. Nah, selanjutnya itu Avanza meningkatkan fitur keamanan dan kenyamanan yang dimiliki oleh produk agar kompetitor sulit untuk mengejar kualitas dari mobil Toyota ini. Pada tahap ini sangat penting karena menjadi pondasi dominasi Avanza di market LMPV atau low MPV. Nah, selanjutnya itu tahap
ketiga, yaitu masuki tahap maturity atau kedewasaan. Jadi pada tahap ini merupakan tahap terpanjang dalam perjalanan Toyota Avanza nih teman-teman. Dari tahun 2010 hingga sekarang sebagian besar model Avanza berada pada tahap maturitas. Di tahap ini pasar sudah jenuh, banyak kompetitor baru, dan konsumen memiliki lebih banyak pilihan seperti Honda Mobilio, Suzuki R3, Wuling Convero, dan lainnya. Agar tetap relevan, Toyota menerapkan beberapa strategi maturitas. Agar tetap relevan, Toyota menerapkan beberapa strategi maturitas, yaitu pertama ada di strategi diferensiasi produk. Jadi Toyota melakukan facelift setiap beberapa tahun tanpa mengubah total basis dari bodi produknya. Contohnya itu pada perubahan desain grili atau lampu atau pada dashboard yang dimiliki produk, lalu peningkatan kualitas jok dan tambahan fitur hiburan digital. Nah, strategi selanjutnya itu ada modernisasi fitur. Jadi pada model yang lebih baru, Toyota menambahkan beberapa fitur seperti stability control, kamera parkir, head unit touchscreen, dan juga sistem keamanan Toyota Safety pada model tertentu. Nah, fitur baru membantu menarik pembeli baru dan mempertahankan loyalitas. Nah, strategi selanjutnya itu ada strategi harga dan juga paket pembiayaan. Karena kompetisi tinggi dan Toyota membuat strategi seperti DP-nya rendah, cicilannya ringan, paket servis gratis 3-5 tahun, dan harga yang tetap kompetitif untuk mempertahankan pangsa pasar besar. Nah, selanjutnya yang keempat itu Toyota melakukan strategi pemasaran emosional atau menggunakan brand loyalty. Jadi Toyota tidak hanya menjual mobil tapi juga menjual ketenangan. Seperti tagline-nya yaitu quality, durability, reliability yang dimiliki oleh mobil Toyota tersebut. Hal ini ditekankan dalam komunikasi pemasarannya. Nah, selanjutnya itu Toyota melakukan strategi perluasan jaringan after sales nih teman-teman. Pada era maturitas, after sales lebih penting daripada produk itu sendiri. Toyota memperbesar jaringan bengkel, menyediakan spare part lebih murah, dan membuka layanan mobile service. Semua strategis ini menjaga Avanza tetap menjadi pilihan utama meskipun kompetitor terus bermunculan pada tahap maturity ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke tahap decline atau penurunan. Nah, meskipun Avanza masih kuat, beberapa varian lama mulai memasuki tahap decline nih. Penjualan menurun karena munculnya mobil baru seperti Toyota Veloz generasi baru, model hybrid, dan pesaing kuat dari Cina. Strategi Toyota pada tahap decline biasanya adalah pertama menghentikan varian lama secara bertahap, lalu memperkenalkan generasi baru dengan teknologi lebih modern, dan selanjutnya itu memindahkan posisi produk dari mobil utama menjadi alternatif, dan selanjutnya itu mengubah target pasar yang selanjutnya itu mengubah target pasar misalnya dari keluarga muda menjadi kendaraan armada atau taksi. Nah, Toyota tidak membiarkan produk berada terlalu lama di tahap decline. Mereka cepat mengeluarkan inovasi baru
untuk mengganti model lama nih. Jadi secara keseluruhan Toyota sangat efektif dalam menerapkan strategi PLC. Dari introduction hingga decline, setiap tahap diatur dengan strategi harga, promosi, dan juga distribusinya, hingga inovasi produk yang berbeda. Inilah yang membuat Toyota Avanza bertahan lebih dari 20 tahun dan menjadi salah satu mobil paling laris di Indonesia. Oke, jadi itulah penjelasan lengkap mengenai strategi pemasaran berdasarkan siklus hidup produk atau PLC dengan contoh mobil Toyota Avanza. Dengan memahami PLC, kita bisa melihat bagaimana perusahaan mengatur strategi berbeda di setiap tahap nih untuk tetap unggul di pasar walaupun banyak bermunculan kompetitor di yang sama. Nah, oke teman-teman. Nah, dengan memahami PLC, kita bisa melihat bagaimana perusahaan mengatur strategi berbeda di setiap tahap untuk tetap unggul di pasar. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan dari saya.